Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengarkan dan memahami perkataan-Mu, serta melakukannya dalam praktik kehidupan kami sehari-hari. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya, dan semuanya menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa dan raga kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mendengar kata diutus, seringkali yang terlintas di pikiran kita adalah sebuah perjalanan yang penuh fasilitas yang nyaman atau sambutan yang hangat. Namun dalam Injil Matius hari ini, Yesus justru memberikan gambaran yang sangat kontras, yakni, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Sebuah gambaran yang tidak seimbang justru ditunjukkan Yesus. Domba adalah hewan yang lemah lembut, gigi taring atau kecepatan untuk melawan pun tidak ada. Sementara serigala adalah predator yang agresif, cerdik, dan siap menerkam. Melalui gambaran ini, Yesus tidak sedang menakut-nakuti para murid-Nya. Sebaliknya, Dia sedang menyingkapkan realitas yang jujur mengenai ladang kesaksian iman di tengah dunia. Menjadi pengikut Kristus bukanlah jaminan bahwa hidup kita akan bebas dari konflik, penolakan, atau tantangan. Saudara-saudari yang terkasih, menghadapi dunia yang keras, Yesus tidak meminta kita pasrah begitu saja atau menjadi umpan yang konyol. Dia memberikan panduan strategi berpastoral yang sangat lain. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dua kualitas ini harus berjalan bersama, tidak boleh dipisahkan. Saudara-saudari yang terkasih, ular dikenal sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka tahu kapan harus menghindar dari bahaya dan kapan harus bergerak maju. Bagi kita saat ini, khususnya dalam bermedia sosial, berkomunikasi di tengah masyarakat, kecerdikan ini berarti memiliki kepekaan pastoral dan hikmat. Kita dituntut cerdas membaca situasi, bijak memilah informasi,
dan tidak mudah terprovokasi oleh hoaks, ujaran kebencian, atau polarisasi dunia, serta tahu cara menempatkan diri secara tepat di tengah masyarakat yang majemuk. Sedangkan merpati adalah simbol ketulusan, kesetiaan, dan kedamaian. Kecerdikan tanpa ketulusan akan melahirkan kelicikan, manipulasi, dan egoisme. Sebaliknya, ketulusan tanpa kecerdikan membuat kita mudah dimanfaatkan dan rapuh. Ketulusan berarti motif pelayanan dan kesaksian hidup kita murni demi kemuliaan Allah dan keselamatan sesama, bukan demi mencari panggung atau keuntungan pribadi. Di tengah wilayah Keuskupan Padang yang kaya akan budaya dan keberagaman, prinsip ini sangat kontekstual. Kita dipanggil untuk cerdik membaca peluang agar kehidupan gereja semakin membawa dampak positif, sekaligus tetap tulus merajut persaudaraan sejati dengan siapapun tanpa memandang perbedaan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam menjalankan misi kita tidak pernah berjalan sendirian dengan kekuatan pribadi atau logika manusiawi kita. Ketika kita berserah dan mengandalkan Tuhan, Roh Kuduslah yang menuntun langkah, menjernihkan pikiran, dan memberikan kata-kata yang penuh kasih serta kebenaran. Tugas kita bukanlah menjadi pahlawan yang serba bisa, melainkan menjadi saluran yang bersih dan siap dipakai oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membawa permenungan ini dalam keheningan hati kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah menggunakan talenta, tutur kata, dan media digital secara cerdik dan tulus untuk mewartakan kebaikan? Ketika menghadapi penolakan atau kesulitan, apakah kita lebih sering mengandalkan kekhawatiran kita sendiri atau memilih berserah pada bimbingan Roh Kudus? Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus kami ke tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Karuniakanlah kepada kami hikmat-Mu, agar kami mampu menjadi pribadi yang cerdik dalam membaca tanda-tanda zaman, sekaligus tulus dalam memancarkan kasih-Mu. Kuatkanlah hati kami, agar tidak mudah tawar dan putus asa saat menghadapi penolakan, karena kami tahu Roh-Mu senantiasa bersama kami. Ini semua kami mohonkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.